Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Tangguh Rifki dari digitalytics.id. Podcast tentang digital marketing dan data analytics. Oke, podcast kali ini saya sedikit beda ya. Nggak bahas tentang digital marketing, nggak bahas tentang analytics juga. Tapi ada hubungannya, insya Allah ada hubungannya. Karena ini pas pengaplikatif di sales ya, penjualan atau biasanya kalau di saya pribadi di CS lah. Ini sempat saya share di status, saya foto lah satu halaman, pada nanya bukunya apa. Kemudian saya tunjukkan bukunya. Sebenarnya buku ini sudah lama saya pakai. Waktu itu saya masih di MLM lah, masih di tahun 2006-2007 atau bahkan lebih awal dari itu. Jadi ini buku dari karangan Alan Peace, judulnya Question Are the Answer. Pertanyaan merupakan jawaban. Wah, dari ini aja sebenarnya sudah kepake dari waktu saya penerapan CS. Jadi biasa lah bilang ya, CS itu kadang-kadang suka ada dalam tanda kutip belum aktif ya. Jadi belum tahu selanya bagaimana merespon apa yang dibales sama user ya, atau customer. Makanya siapa yang bisa bertanya, dia yang menguasai komunikasi. Gitu. Benar ya? Nah, jadi CS itu dilarang untuk diam. Misalkan ditanya warnanya ada warna apa aja? Merah, putih, hijau. Udah. Sepi gitu, nggak ada balasan. Nah, untuk itulah jadi questionnaire the answer itu, pertanyaan merupakan jawaban itu adalah kita menanyakan sesuatu biar komunikasi itu tetap berjalan dan mengarahkan ke tujuan kita atau goal kita, yaitu sales atau closing. Ya, misalkan tadi pertanyaan adalah merah, putih atau hijau. Ada warna apa? Merah, putih atau hijau? Udah. Nah, kan harusnya bertanya lagi, kira-kira mau warna yang mana? Sis gitu. Ya itu bertanya itulah. Jadi sebenarnya pertanyaan itu adalah jawaban sebenarnya. Nah, cuman saya mengambil di bab ini di halaman 24 itu tentang 4 kunci untuk keberhasilan dalam network marketing. Judulnya seperti itu. Padahal ini saya terapin ke CS juga. Ini sedikit flashback ke belakang ya. Kadang-kadang saya terapin ini di keseharian waktu itu masih mencari prospecting lah bahasanya ya. Tapi berguna kok. Akhirnya kepedean meningkat, habis itu muka tembok lah, senyum, ramah, supel lah, humble lah gitu kan, sama orang-orang baru gitu kan, komunikasi enak gitu kan. Malah belakangan sekarang kebanyakan lebih diem ya. Mikirin sana sini udah terlalu fokus. Nah, di buku ini di halaman 24 itu ada 4 kunci digambarkan, yaitu yang pertama mencairkan kebekuan. Yang kedua adalah temukan hot button. Yang ketiga adalah tekan hot buttonnya. Kemudian keempat adalah membuat komitmen. Nah, ini mungkin network marketing ketemu membuat komitmen. Sama di CS juga membuat komitmen. Kira-kira mau closing kapan? Nah, kita bahas sedikit lah. Ada kemiripan dan dipakai di CS. Nah, yang pertama adalah mencarikan kebekuan. Mencarikan kebekuan itu adalah biasanya disebut dengan ice breaking ya. Kalau ice breaking kan kalau ketemu langsung, contohnya saya misalkan di kereta api. Saya menanyakan hal yang jawabannya sudah pasti. Itu pertanyaan sebenarnya nggak penting banget dan nggak perlu banget. Tapi cuman mencairkan kebekuan tuh seperti itu gue. Tiba-tiba saya duduknya sebelahan gitu kan. Cuman berdua gitu kan sama mas-mas. Saya komunikasi lah. Sepanjang saya perjalanan dari Jakarta ke Bandung, itu ngobrolnya tentang apa yang dia kerjakan, apa yang saya kerjakan. Tiba-tiba kita bisa kolaborasi apa, akhirnya bikin sesuatu, bisa nggak Kang dijualin? Oke nih bisa kayak gini-gini, produknya gimana? Ujung-ujungnya costnya gimana? Sampai ngomong kayak gitu. Awalnya cuman pertanyaan di awal adalah, waktu itu saya perjalanan dari Jakarta ke Bandung, pertanyaan simpel. Mau ke Bandung ya Kang? Pertanyaan simpel itu yang mencairkan kebukuan, atau ice breaking yang simple ya, yang bukan di setting harus benar-benar heboh rame. Wah seru ya kayak gini-gini, dari mana Kang nih? Wah emang nggak lebay gitu juga. Tapi simple aja pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya iya dan nggak mungkin ya lah kan. Oh iya mau ke Bandung. Wah udah sering naik kereta ya. Wah lagi naik kereta, pertanyaan sering naik kereta jelas-jelas gitu kan. Cuman bisa jadi jawabannya ya dan nggak juga. Cuman
mempertanyakan ya yang dia lagi naikin itu kan lebih mudah itu. Sering naik kereta, iya Kang naik kereta, oh iya sekarang lagi macet, kita bahas-bahasnya akhirnya menemukan feel phone ya, menemukan apa yang mereka rasakan gitu. Oh, iya naik kereta lebih nyaman gini-gini ya. Udah oke, mencarikan kebukuan. Jadi kalau dari dalam buku ini cukup lebih deep ya bahasannya karena network marketing itu ketemu langsung, tatapan langsung. Seberapa cepat kita mencarikan kebukuan itu bisa hitungannya menit, bahkan sampai 30 menit, bingung mau ngomongin apa gitu kan. Dalam quotes-nya itu dikutipnya, waktunya bergantung dari waktu yang Anda perlukan untuk menjual diri Anda dan untuk menumbuhkan kepercayaan pada prospek. Nah, jadi mencarikan kebukuan di awal itu adalah menceritakan tentang diri kita. Keterbukaan yang tidak harus dibuka seluruhnya, tapi membangun trust. Nah, itu saya bilangnya gitu. Iya nih Kang, saya lagi ngerjain gini, atau nanyakan dia, jelas misalkan gini, tiba-tiba kita sebagai stranger gitu, bukan siapa-siapa nanya-nanya, lagi kerjain apa Kang? Wah ini kayak gini, kita jadi interogasi, akhirnya jadi interogasi, jadi kan nggak ngalir lah, istilah kita nggak kebuka, dianya otomatis nggak akan kebuka gitu kan. Nah untuk itu dimulailah di buku ini jelasnya menceritakan kebukuan dengan pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting tadi. Habis itu kita menceritakan sedikit pelan-pelan tentang diri kita. Iya nih, mau ke Bandung nih, sekalian gini. Dari pasti dia biasanya akan merespon, mau kemana aja ke Bandung Kang. Nah, kita tambahin dikit lah. Ya ada kerjaan proyek. Oh proyek apa? Jelasin gini-gini. Lama-lama nanti masalah ke personal yang bisa ceritakan. Iya nih udah berkeluarga dan lain-lain. Oh nyata kita keluarga, punya anak. Ternyata kita lagi ke Bandung itu bukan jalan-jalan. Nyata emang ada proyek, ada kerjaan. Meninggalin keluarga. Berarti kita kan, oh ini tipe-tipe yang bapak sayang anak gitu-gitu. Nah akhirnya kan terpersonakanlah diri kita apa yang dia lihat dari cerita kita. Oh gitu. Ya simpelnya kayak gitu. Jadi saat kita sudah terbuka dari batas-batasan yang bisa dibuka, kemudian muncul trusted gitu kan, muncul kepercayaan, akhirnya dia juga akan menceritakan. Nah, udah mencari kebukuan tuh, udah ngalir tuh. Seberapa cepat kita akhirnya mencairkan kebukuan itu. Nah, yang kedua adalah temukan hot button. Nah, temukan hot button ya, misalkan kita dealnya adalah bisa barter kartu nama atau cocok nih, ternyata dia prospek kita nih, bisa jadi partner kita nih ke depannya. Udah, tinggal tanya aja hot buttonnya. Kita nggak perlu sampai closing ya. Nah, cuman hot button itu kan komunikasi yang secara langsung. Cuman kalau hot button saat lead masuk nih penjualan, wah ini dia. Contoh, saya jualan produk edukasi. Itu tentang video-video bimbel lah, kurang lebih mirip seperti itu. Atau saya jualan buku-buku edukasi tentang bacaan edukasi kisah-kisah para sahabat misalkan, atau para rasul atau para nabi. Nah, saya akan menceritakan di rumah kita pasti mengidentifikasi CS kepada user. Ya kira-kira Bunda anaknya berapa? Nanya. Itu pasti gitu. Oh ya 3, kira-kira untuk anaknya atau cucunya. Itu mengidentifikasi, mencari hot button dia itu, alasan membeli itu apa, masalahnya apa gitu. Nah, jadi biasanya makanya muncullah istilah dengan pain atau gain ya. Masalah emang atau dream media gitu kan, hope media, pain sama gain ya, itu yang akan kita push ya, disebut kalau kita bikin landing page pasti nggak jauh-jauh dari situ. Nah nyata di konsep ini kalau komunikasi di CS ya kita harus menemukan dua hal itu. Dia mencari itu memang karena ada masalah gitu, mencari solusi, akhirnya kita berikan solusi gitu. Tapi jangan sampai lead baru masuk, memang paling enak lead masuk, datang isi form, habis itu habis isi form langsung transfer. Ya alhamdulillah sih gitu ya. Cuman nggak ada tantangannya gitu. Yang chatnya panjang gitu kan, berpuluh-puluh menit, kita akhirnya baru closing. Nah cuman dari situ kita komunikasi kan terjadi, habis itu kita tahu deep problemnya atau soft problemnya nanti kita seperti apa. Contohnya ada produk konsultasi yang saya jual, itu harganya 1.250.000 paling murahnya. Nah itu udah kita ada pasti chatnya panjang, habis itu follow up-nya berhari-hari. Perlu diidentifikasi problemnya untuk apa nih, sebagai mencari sertifikasi kayak, atau memang untuk karirnya,
atau memang sedang belajar aja biasa gitu kan, dan lain-lain. Nah itu diidentifikasi. Saat ketemu yang dibutuhkannya, itu yang akan kita ingatkan terus. Contohnya kayak gitu. Itu produk-produk yang konsultasi, apalagi yang jualan herbal, pasti saya butuhnya solusi ini, lagi sakit ini, itu enak banget. Itu ketemu hot button-nya udah di-push. Nah akhirnya masuklah ke tahap yang ketiga, yaitu push terus hot button-nya. Jadi bahasan tadi itu adalah kita mencari faktor motivasi utama. Dia untuk membeli produk kita tuh kenapa? Why-nya dia membeli itu. Kita identifikasi. Saat kita sudah bisa mengidentifikasi dia membeli karena apa, dan kita banyak punya data, ya, contohnya kenapa Anda datang ke web kita gitu, atau suka ada survei macam-macam lah yang biasa gitu. Nah, saat kita mendapatkan faktor motivasi utama user atau customer kita atau calon atau buyer kita, ya itu udah luar biasa. Itu data Pak, data gitu kan, mahal sekali gitu kan. Jadi kita tahu kebiasaan user kita. Why-nya user datang ke kita tuh luar biasa. Itu bisa mempengaruhi banyak sekali dari produknya bisa berubah. Akhirnya kita packagingnya seperti apa. Bahkan sampai nanti campaign-nya, kontennya yang kita mainin di sosial media. Oh ternyata faktor motivasi utama user membeli produk kita adalah poin A misalkan. Atau karena dia mencari solusi, dia punya masalah nih belajar. Anaknya susah banget belajar gitu kan. Oh susah banget belajar ya udah enggak, kita susah banget belajar nanti semuanya. Contoh kayak gitu. Jadi kalau faktor motivasi utama seseorang untuk bergabung ya, atau membeli gitu kan, itu sudah ketemu, insya Allah lebih mudah. Tapi udah harus berhati-hati. Faktor motivasi utama ini belum tentu sama dengan apa yang kita sudah pikirkan atau kita yang sudah strategikan, kita planningkan. Karena setiap orang, namanya orang unik ya, punya masalah masing-masing, punya harapan masing-masing. Nah itu yang harus dicari-cari. Nah step by stepnya, pertanyaan tadi, keluarganya. Misalkan saya mengidentifikasi suatu chat. Wah itu saya buka itu chat-chatnya CS Rambox-nya. Lihat nih masalahnya ini. Jadi identifikasi. Akhirnya dijadikan suatu SOP. Perlakuan itu, cara melakukan melayaninya. Nah akhirnya waktu itu saya dan tim di kantor ya, dari 10 CS diduplikasi terus nambah sampai sekian ratus CS. Nah itu karena kita sudah menemukan faktor motivasi utamanya customer membeli apa. Sebagian besar ini loh, jawaban kedua ini. Kalau dia nggak bisa 3 berarti jawabannya ini. Nah gitu, jadi istilahnya kalau customer jawab ini, jawab pertanyaannya seperti ini, if-nya itu udah disiapkan gitu. Jadi kita udah jadi SOP. Oke, kita masuk ke kunci yang ketiga ya, tadi push hot button ya. Nah push hot button itu jelas kita mempush ya apa yang dipertanyakan, apa yang dia jawab dari apa yang kita tanyakan. Kalau di lapangan ya, kalau di network marketing itu yang di buku ini jelasin, ada 5 pertanyaan emas saat kita bertemu. Nah ini saat prospecting nih biasanya. Pertanyaan misalkan pertama adalah, apakah prioritas Anda yang nomor 1? Yang kedua, mengapa Anda menganggap hal itu prioritas nomor 1? Yang ketiga, mengapa Anda menganggapnya penting bagi Anda? Apa resiko yang Anda hadapi kalau Anda tidak mendapatkan kesempatan tersebut? Itu poin keempat. Nah, sekarang poin kelimanya adalah yang pertanyaan emasnya, yang kelima, mengapa hal itu membuat Anda khawatir? Nah, jadi kalau kita tahu sebenarnya udah motivasi, ya saya finansialnya kurang nih, saya atau anak saya bermasalah. Sebenarnya udah tahu itu masalah, cuman kita tanya lagi, kenapa anak bermasalah menjadi prioritas nih Bu? Gitu kan. Ya karena nilainya akan begini-begini. Apa emang penting ya Bu ya kita harus memperhatikan nilai itu? Wah ini iya penting banget karena bakal begini gitu kan. Kira-kira resikonya apa nih kalau ternyata kita nggak bisa menyelesaikan masalah itu? Wah dia menjawab lagi untuk memastikan. Jadi kita terkesan tidak integrasi tapi mengalir gitu. Akhirnya kita memahami, nah gitu dia. Habis itu kita yang mengapa hal itu membuat khawatir gitu. Nah 5 pertanyaan itu pertanyaan ampuh ya kalau kita ketemu dan dipus-pus terus secara nggak langsung. Padahal kita sedang memastikan lagi bahwa ini hope-nya dia ya. Memilih ini, memilih itu, kenapa ini dan kenapa itu. Ada 5 pertanyaan itu menjurus ke
faktor motivasi utama tadi. Secara nggak langsung dia menyebutkan faktor motivasi utama. Jadi pastikan lagi faktor motivasi utama itu ketemu. Bahkan kadang-kadang kalau di chat saya menggunakan metode feel, felt, found. Jadi kita merasakan apa yang dia rasakan, kita mengerti, memahami. Feel, kita ikut merasakan. Felt, masa lampau. Jadi istilahnya, iya saya juga pernah mengalami hal ini. Atau kita bilang kalau kita nggak pernah ngalamin, iya customer saya juga ada yang mengalami mirip dengan ayah bunda nih, atau bapak ibu, atau kakak atau sisi gitu. Ya kemarin juga ngalamin gitu kak, solusinya begini kak. Gitu. Habis itu ketemuin font. Font tadi solusi, jadi 3F. Saya sebutnya kalau ke CS itu 3F. Feel, felt, found. Udah, 3 rumus ini bisa dipakai untuk mencuri hati ya customer. Jadi oh iya memahami, kemudian ikut merasakan gitu kan. Kemudian kita bisa sebagai consulting agent memberikan solusi. Wah, contoh itu teman-teman sahabat kan kayak gitu. Waduh, gue lagi masalah nih. Iya, masalah juga ya. Gue juga lagi masalah nih. Sama nih gue juga ngalamin. Waktu itu tapi ada solusinya tuh, dikasih tahu begini. Oh kayak gitu. Itu keterikatan terjalin ya. Wah, ya connected tersambung nih antara CS dengan customer. Apalagi sampai loyal. Makanya customer sampai loyal seperti ini. Dilayani dan seterusnya. Tekan hot button kurang lebih saya udah masukkan di dalam tadi ya. Faktor motivasi utamanya itu udah ketemu, kenapa dia membeli ini, kenapa dia datang ke sini, why-nya itu apa. Akhirnya kita push terus, kita packaging lah why-nya itu menjadi suatu angle, suatu campaign dan lain-lainnya. Kemudian membuat komitmen. Ya sudah membuat komitmen lah, mudah lah. Teman-teman yang biasa mengclosingkan customer, iya kira-kira mau transfer siang ini atau sore. Itu double banding ya. Sebutnya jadi dua pertanyaan yang nggak mungkin dia ngelak. Pertanyaannya mau transfer siang ini atau sore, transfernya besok atau hari ini, mau masuk pengiriman yang pagi atau yang sore gitu kan. Kira-kira stoknya tinggal 3, kira-kira mau warna ini aja atau ada mau gantinya, macam-macam. Yang penting selalu berkata jujur. Jangan mengandai-ngandai. Walaupun tidak ada, berkatalah jujur. Walaupun pahit. Ya memang seperti nama dagang kita harus jujur ya. Harus, wajib. Kalau ngandai-ngandai mending gak usah dagang. Jadi pendongeng aja ya. Karena marketing itu dunia yang cukup riskan kalau tidak ini ya. Ini saya pribadi nih, kalau tidak berhati-hati ya, kepleset, misleading dan lain-lain, mengejar closing tapi dengan jalan-jalan yang tidak jujur lah ya. Karena berat itu. Oke, mungkin itu aja 4 poin dari saya yang saya ceritakan dari buku Alan ini. Yang pasti ice breaking itu CS ya, saya terapin. Pasti dia harus bisa memecahkan keadaan. Oh iya bunda, anaknya berapa? Oh iya sama gini-gini. Habis itu temukan hot buttonnya. Akhirnya kita menemukan faktor motivasi utama. Itu bisa disusun dengan tim. Diatur strategi apa aja nih pertanyaan-pertanyaan yang akan bisa ditanyakan. Kemudian kita push, tekan hot buttonnya tadi. Yang faktor motivasi utamanya. Yang terakhir adalah membuat komitmen. Buat komitmen gampang lah closing. Kalau udah ketemu faktor utamanya, iya nih bu, ayo bun, sayang nih anaknya kalau makin hari udah makin lewat waktunya. Sayang waktunya pelajari ini masih makin lebih bermanfaat. Wah dari push kayak gitu udah. Ya juga ya. Ya walaupun ya mungkin dia nunggu gajian dan lain-lain. Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.